Tias, itu adalah nama panggilan gue. Selain nonton, hobi gue adalah memancing. Gue tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di mana rumah gue sekitar 100 meter dari rel kereta api. Rel tersebut sering sekali memakan korban, hingga hampir setiap tahunnya. Gue sering kali melihat kejadian tabrakan, menolong korban yang kecelakaan, hingga mengumpulkan beberapa potong badan dari korban yang kecelakaan. Rel kereta api angker, itu julukan dari warga desaku. Dari batas kali ke kali lainnya di sepanjang rel itulah tempat yang paling sering orang lihat penampakan. Dari mulai penampakan wanita berwajah rusak, kepala menggelinding, seorang penampakan anak kecil menangis, penampakan 2 orang laki-laki yang meminta tolong, hingga penampakan nenek tua mencari kayu. Di tempat tersebut banyak juga orang-orang yang lewat sebagai jalan pintas. Jalan menuju desa pun belum diberikan palang pintu kereta. Hingga sering terjadi kecelakaan. Diri seorang wanita muda yang hancur tabrakan, anak kecil main layangan, supporter bola yang jatuh dari kereta, orang pacaran yang mati ketabrak, hingga paman gue sendiri yang meninggal kecelakaan di situ. Siang hari gue dapat kabar kalau ada saudara gue yang meninggal. Gue pun bergegas untuk datang membantu pemakaman. Kebetulan, rumah saudara gue hanya 3 meter dari rel kereta. Seperti biasa pada umumnya, setiap ada orang yang meninggal, pasti diadakan pengajian. Di pengajian itu gue mewakili bapak gue yang sibuk bekerja. Pengajian itu diadakan setiap habis Ishak sekitar jam 8. Dan gue pun membantu dalam persiapan pengajian tersebut. Terkadang gue pun harus pulang malam. Gue gak bisa nginep karena besok gue kuliah. Hingga pada suatu malam, jam sudah menunjukkan hampir 12 malam. Gue keasyikan ngobrol dengan saudara-saudara. Tadinya, gue pengen pulang agak sorean. Cuman karena gak enak dengan saudara-saudara gue, buat minta izin untuk pulang karena lagi asyik pada ngobrol. Untuk perjalanan pulang, biasanya gue melewati jalan kampung. Jika perjalanan kaki sekitar 1 jam. Tapi kalau lewat rel kereta, gue hanya 20 menit nyampe rumah. Karena gue udah berat banget matanya, pengen tidur, dan pengen cepet pulang, gue pun memutuskan untuk lewat rel kereta. Dan sebuah kejadian aneh pun terjadi. Di tengah perjalanan, gue melihat seorang wanita yang jongkok dengan rambut terurai dengan kepala menunduk. Gue gak terlalu melihat secara detail. Pada waktu itu, gue hanya berpikir, mungkin warga kampung yang BAB di sekitar rel. Karena hampir warga di sana gak punya WC. Setelah gue melewati si wanita itu dengan sedikit rasa penasaran, gue menengok ke samping. Saat gue dengan si wanita itu berjalan 3 meter. Sepertinya gue gak kenal, tapi kayak gak asing, bisik dalam hati gue. Biasa, dalam perjalanan di rel kereta, gue harus waspada menengok ke belakang, karena takut ada kereta yang lewat. Kenapa kok si cewek boker di tempat biasa yang orang-orang gak boker gitu, dalam hati gue. Biasanya warga di situ boker di bantaran pondasi samping rel kereta. Setelah gue menengok si wanita itu masih di tempat dia jongkok, tapi sedikit mengangkat badan, dan gue pun dengan pandangan tajam melihat badan dia. Baju itu kayaknya gue pernah lihat, dalam hati gue. Baru setelah gue berjalan kurang lebih 5 meter, gue coba tengok lagi sambil menengok ke belakang rel, mungkin ada aja kereta api yang lewat. Ternyata si cewek itu mengangkat wajahnya dan agak sedikit membusungkan dadanya. Wajahnya dengan penuh darah, rusak, mata yang hampir keluar, dan kaki si wanita itu pun gak ada, atau patah. Jujur, gue sedikit merinding. Seketika itu gue seperti kagak ada tulangnya. Jantung kayak mau copot. Lemes dan sangat berat buat gue untuk melangkah, apalagi lari.
Seketika itu dengan sisa tenaga dan yang tadi mata berat karena mengantuk jadi melotot kayak ikan koi. Lampu jalan sudah kelihatan jelas. Itu tanda gue udah dekat dengan jalan. Jalan menuju rumah gue. Gue lanjut melangkahkan kaki dengan cepat. Untung aja gak pingsan di tengah rel. Bisa mati ketabrak gue dalam hati gue. Setelah gue sampai rumah, tetap aja gue keinget jelas di pikiran gue. Hingga pada akhirnya gue inget kalau tuh cewek itu korban kecelakaan yang belum lama. Gue baru inget sih, si wanita itu ketabrak kereta api dengan kaki putus dan wajah yang rusak. Kebetulan gue juga nolongin si wanita tersebut. Pada waktu kecelakaan itu, gue ngumpulin batok kepalanya sampai mata kakinya yang lepas dan beberapa bagian lainnya. Gue inget bajunya dan tempat si wanita itu menampakkan tepat pada si wanita itu tergeledak waktu terseret kereta api. Tapi gue berpikiran positif aja kalau itu jin yang menampakkan wujudnya menyerupai orang yang tewas kecelakaan. Besok malamnya pun gue tetap ikut dalam pengajian. Dalam perjalanan pulang pun gue gak terlalu takut karena ada adik gue yang ikut untuk nemenin gue. Tetapi kejadian seperti malam kemarin muncul lagi. Dan ini lebih seram. Karena gak hanya penampakan wajah, tetapi suara juga lebih menyeramkan. Besoknya, gue memutuskan untuk datang ke pengajian dengan adik gue. Hujan sejak tadi siang baru berhenti sekitar jam 4. Dan kondisi jalan pun becek akibat hujan. Serta sedikitnya yang mengikuti pengajian dikarenakan hujan. Jadi orang di kampung jadi malas keluar. Gue pun disuruh bude gue untuk mengantarkan sisa makanan untuk para warga yang gak datang. Gue pun gak bisa nolak. Adik gue pun setia menunggu sampai gue selesai mengantarkan makanan. Setelah selesai mengantarkan makanan sekitar jam 9, gue pun bersiap pulang. Kali ini gue gak mau dong ada kejadian apes kemarin terjadi lagi, walaupun gue ditemenin adik gue. Gue gak mungkin jalan lewat kampung soalnya jauh, pasti becek. Gue sih sebenarnya ada motor buat ke situ, tapi jalan kaki lewat kereta api lebih cepat. Mulailah gue pamit untuk pulang. Gue bergegas untuk pulang, karena di kampung benar-benar sepi, dingin, karena sore tadi hujan. Hanya suara jalan kodok yang meramaikan suasana. Di perjalanan pulang, gue berusaha menatap keberanian gue. Apalagi gue bersama adik gue. Tentu gue harus lebih berani dong, karena buat contoh keberanian adik gue. Setelah dalam perjalanan pulang, ada suara di balik pohon pisang di samping kanan gue. Dengan jantung deg-degan, gue pun menengok ke samping kanan gue. Sedangkan adik gue di samping kiri gue. Ada suara tikus atau bajing, kayaknya dek, sahut gue. Adik gue langsung mengambil batu untuk melempar batu tersebut ke arah pohon pisang. Dengan memandang tajam, posisi gue berada di belakang adik gue. Adik gue bukan orang penakut. Dia pernah melihat penampakan 2 orang meninggal karena kecelakaan kereta api. Gak ada apa-apa, kata adik gue, sambil melempar batu yang diambilnya. Kita kembali melanjutkan perjalanan. Dan beberapa menit kemudian, terdengarlah suara. Suara itu nampak jelas di telinga. Yaitu suara seperti seorang wanita yang menangis di sekitar gua berjalan. Suara tersebut lebih mirip seorang wanita yang menangis merintih kesakitan. Beda dengan suara kuntilanak atau sundel bolong ketika di film. Wah, kayaknya kena orang mas, kata adik gua. Coba lihat, gua menjawab.
Mati gue kalau si wanita itu menampakkan wujud lagi dalam hati gue. Kemudian adik gue menyalakan lampu flash dari HP-nya untuk memperjelas tempat dan siapa di balik suara yang menangis itu. Maka disenterlah tempat di mana suara itu berasal. Kemarin gak di situ deh, gue lihat. Tapi di samping kanan gue, bisik dalam hati gue. Setelah kita lihat asal suara tersebut, emang gak ada orang sih? Tapi adik gue tetap saja penasaran dari mana suara tersebut berasal. Kebetulan, samping kanan dan kiri rel yang gue jalan itu jauh dari warga. Kalaupun deket, gak mungkin banget toh suara kayak berada di samping gue dan adik gue. Udahlah, lagian gak ada orang, ayo pulang, ajak gue. Bentar mas, ada suara lagi, kata adik gue. Tapi gue gak mendengar suara tersebut. Sekarang kayaknya di samping kananku mas, sahut adik gue. Berarti tuh hantu wanita yang kemarin mewujudkan penampakannya, bisik dalam hati gue. Tapi sekali lagi, penampakan si wanita sengaja petak umpet dengan kita. Dicari pun gak ada. Untuk kedua kalinya, adik gue mengambil batu buat lemparin ke tempat suara di mana berasalnya. Kali ini adik gue membawa 3 batu buat dilemparin. Sedangkan gue yang membawa senter dari HP. Gak lama kemudian ada suara bel klakson kereta datang. Gue pun minggir ke samping kanan rel, di mana tempat suara tersebut di samping kiri rel. Adik gue dengan tangan yang masih memegang batu yang diambil, sedangkan gue masih memegang HP adik gue. Dengan melihat di sela-sela kereta berjalan, gue melihat sosok wanita itu, di mana sama persis dengan penampakan sebelumnya. Kali ini dia menghadapkan muka seperti memperlihatkan ke gue. Dengan dibatasi rel kereta api, dan kereta api yang melintas, yang sedang berjalan, Ani melihat penampakan sosok wanita berwajah rusak di sela-sela gerbong yang sedang berjalan dengan cepat. Gue bergegas mengajak adik gue untuk lanjut jalan pulang. Dengan berjalan di samping rel dengan batas kereta yang sedang berjalan. Emang gue sengaja sih menghindar dengan jalan kaki biar si wanita itu gak menampakkan diri lagi. Setidaknya, dengan berjalan kaki gue bisa menghindar dengan si wanita itu walau hanya 5 meteran. Selang kereta lewat, gue pun memutuskan untuk melangkah kaki. Gue agak cepat tanpa menengok ke belakang. Pikir gue gak mungkin ada kereta lagi, karena baru saja lewat. Tapi gak, dengan adik gue. Batu yang dipegang pun dilemparkan ke tempat di belakang pas di mana suara itu berasal. Persis di tempat yang gue lihat penampakan sosok wanita itu. Udah, ayo pulang aja, ucap gue. Bentar mas, kayaknya ada yang ngerjain. Batu pun dilempar. Suasana sangat sepi dan dingin karena sehari hujan menambah nuansa seram di sekitar. Lampu flash HP kembali dipegang adik gue. Dengan rasa penuh penasaran, adik gue kembali ke tempat di mana gue lihat tadi. Cuma penampakan si wanita itu sudah hilang. Gue dan adik gue berdiri di samping, tepat di atas pondasi rel kereta api, dengan mata menuju sekitar lampu penerangan dari lampu flash. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Bau busuk mulai menyengat, dan ini bukan bau yang biasa. Di sekitar rel memang sering banget mendapatkan bau tai, bau sampah, atau bangkai ayam. Tapi bau ini lebih menyengat. Setelah beberapa menit kemudian, gue melihat ke bawah. Karena kali aja bau busuk itu dari bawah. Dan seketika itu, gue berteriak. Itu di bawahmu, bilang gue. Adik gue secara refleks mengarahkan lampu flashnya ke kakinya. Penampakan makhluk itu pun muncul tepat di bawah adik gue berdiri. Pondasi itu tinggi sekitar 2 meter. Gue yang lihat, spontan aja kaget.
sambil memegang tangan adik gua langsung lari. Wajahnya semakin jelas ditambahi disinari dengan penerangan lampu flash. Bener-bener gua melihat wajah yang rusak, berlumuran darah, baju yang robek, dengan menghadap kita berdua dengan tangan si makhluk itu seperti mau naik ke pondasi bantaran rel kereta. Kita pun berlari sekencang mungkin. Wajah wanita itu benar-benar persis seperti pas dia kejadian tabrakan kereta sekitar jam 6 pagi ya. Gue kebetulan yang membantu menolong, bahkan gue yang ngumpulin kakinya. Bedanya, ketika pada waktu penampakan si wanita itu, seperti ada roh di dalamnya, sehingga seperti manusia hidup dengan wajah rusak. Hari yang ketiga, gue memutuskan untuk ikut pengajian saudara gue yang meninggal dengan menaiki motor. Memang agak muter jauh sih kalau lewat di jalan desa. Tetapi gue pikir, daripada gue melihat hantu penampakan si wanita tersebut, gue mending naik motor. Tapi, tetap saja sih, gue harus nyebrang rel kereta api yang angker itu. Dalam perjalanan berangkat, gue gak menemukan hal-hal yang ganjil karena suasana desa habis sholat isya. Masih rame, dan gue hanya menyeberang. Sementara gue berangkat sendiri, karena adik gue gak kelihatan. Mungkin dia masih pergi dengan temannya. Kenapa gue kesana sendirian gak bersama warga sekitar? Karena gue beda desa. Sekitar jam 9, gue pulang, langsung pamit tanpa pikir panjang. Gue lewat desa buat menghindar dari penampakan hantu si wanita tersebut. Tetapi, untuk jalan pulang, gue tetap harus lewat bawah rel kurang lebih 200 meteran. Dari rumah saudara gue, setelah gue jalan gak jauh, gue merasa ban belakang gue yang kempes. Hal yang apes terjadi lagi pada malam itu. Gue pun memutuskan untuk kembali ke saudara gue untuk mengecek ban belakang motor gue. Kenapa kau balik? Tanya bude gue. Kayaknya bannya bocor bude, jawab gue dengan menuntun motor. Tinggal aja biar nanti ditambal besok sama om, kata bude gue. Dengan pasrah, gue pun terpaksa menitipkan motor ke bude gue. Dan gue pun terpaksa ngomong ke bude gue kalau minta diantar karena jalan kaki sendirian. Alasan gue capek karena tadi siang sibuk kuliah. Akhirnya gue pun disuruh menunggu sampai jam 10 lebih untuk meminta diantar. Kebetulan saudara gue pulang kerja dari pabrik jam 10. Setelah lebih dari 1 jam, gue menunggu datang. Datanglah saudara gue. Gue lihat jam sudah menunjukkan pukul 10 lebih 25 menit. Dan datanglah om gue. Anjrit, gue pulang malam lagi nih. Dalam hati gue, udah bawa aja motornya. Ntar biar om pakai motor kamu. Biar nanti om yang tambal ban, kata om sambil ngasih kunci. Oh yaudah om, aku jalan pulang dulu ya, jawab aku tergesa-gesa. Dalam perjalanan pulang, gue pasti lewat jalan kecil di bawah rel dulu untuk menuju jalan di kampung. Di mana sepanjang 200 meter hanya ada 3 penerangan bolam lampu dari warga. Gua pun pasrah pulang sendiri dengan naik motor milik om gua. Setelah hampir setengah jam perjalanan, di jalan kecil bawah rel, gua ngalami keganjalan. Di mana ada sosok bayangan di sekitar lampu, tepat di depan gua naik motor. Dalam hati gua, kenapa ada bayangan tapi gak ada sosok manusia yang lewat? Dengan sedikit merinding, gua kuat-kuatin mental gua. Gue gak bisa naik motor dengan cepat karena bukan jalan aspal dan jalannya becek. Habis hujan kemarin, gue pun melihat di samping kanan gue, apakah gue juga ada bayangannya. Gue pikir kalau tuh makhluk di depan gue karena posisi bayangannya yang sama dengan bayangan gue. Bayangan itu nampak jelas di pondasi bantaran rel kereta api. Gue pun pasrah kalau semua terjadi. Jangan ganggu gua,
Gue mau lewat dalam hati gue. Jreng. Gak lama, gue lewat, tibalah gue melewati sumber dari bayangan itu. Gue gak merasakan apa-apa. Dan gue gak mau nengok perihal bayangan tersebut. Jalan menuju ke desa pun udah hampir sampai. Tapi untuk menuju desa, gue harus menerobos ke bawah rel kereta api. Dan motor harus dituntun karena tinggi relnya hanya sekitar 1 meter dari tanah. Setelah gue belokkan motor gue ke kanan dan bersiap untuk menuntun motor, hal yang mengejutkan terjadi. Penampakan hantu si wanita itu muncul dengan terlihat seperti duduk di sekitar besi jembatan rel dengan wajah rusak, menunduk, rambut terurai, dan sekali lagi gak ada kakinya. Dan jarak gua dengan dia persis di atas gua. Dan gak ada 1 meter. Perasaan shock, jantung mau copot, dan takut campur aduk. Gue tinggalin motor dan langsung gue lari ke rumah saudara gue. Gue gedor-gedor pintu saudara gue. Kenapa? Ada apa? Tanya budi gue. Aku lihat penampakan wanita yang kecelakaan kereta api Budi. Motor saya tinggal, kata gue dengan nafas yang sesak. Gak lama kemudian, gue, Budi, dan Om pun langsung ke tempat di mana gue melihat penampakan tersebut berasal. Tentunya dengan mengambil motor yang gue tinggal. Akses jalan menuju rumah saudara gue di situ hanya 3 rumah. Jadi sepi banget. Saya lihat di situ penampakan wanita kecelakaan kereta api, kata gue tanpa menunjuk jari ke tangan gue. Mana? Gak ada, jawab Om dan Budi gue. Mereka pun gak melihat kalau ada sesuatu yang ganjil. Gue pun memutuskan untuk pulang, tapi Budi dan Om membujuk agar nginep di rumah Budi. Gue pun gak bisa menolak, karena mau gak mau, kalau pulang pun perasaan takut gue masih teringat jelas sosok si wanita itu. Setelah sampai rumah saudara gue pun tertidur sama Om gue. Om gue langsung tidur karena dia kecapekan karena habis pulang kerja. Dan gerimis pun menghiasi kengerian malam itu. Gak lama kemudian dari samping rumah, gue mendengar suara orang yang mengetok besi rel pakai batu. Ting ting ting. Tapi gue gak peduli karena gue bersama Om gue. Kalaupun si wanita itu masuk memperlihatkan wujudnya, gue tinggal bangunin Om gue. Tetapi suara tersebut makin lama bukan makin berhenti, tapi makin sering terdengar. Ditambah suara seperti seorang yang menyeret sesuatu. Pikiran gue gak mungkin orang malam-malam iseng ketok-ketok besi rel kereta api. Apalagi gerimis. Dan hantu si wanita itu yang mengesap tanpa kaki di batu-batu samping rel dalam pikiran gue. Gak lama kemudian, gue mendengar suara yang persis seperti kemarin gue bersama adik gue. Suara yang merintih, kesakitan. Malam itu gue benar-benar gak bisa tidur karena teringat kejadian tadi. Suara-suara yang aneh, suara minta tolong, hingga suara kereta api yang terdengar bisik di telinga gue. Ditambah lagi gue tidur di rumah saudara gue yang meninggal belum ada 7 hari. Kurang lebih jam 3 waktu azan subuh pertama, gue baru bisa tidur. Setelah dari cerita gue tentang penampakan hantu si wanita kecelakaan kereta api, gue pun dapat dari kabar penjual bakso tetangga gue, ternyata dia melihat penampakan yang sama, hingga akhirnya cerita tersebut sampai di keluarga si wanita tersebut. Semenjak kejadian itu, gue gak pernah lagi dihantuin penampakan si wanita itu. Karena gue kapok, gak datang di pengajian lagi.